Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Makna surat ini, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Ini perintah Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat dan karunia-Nya bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari dunia jahiliyah ke dunia ilmiah, ke ilmu pengetahuan. Pagi ini kita akan mencoba membahas tentang umur yang bahagia dan umur yang hina. Biasa kita melihat orang pada saat memperingati hari ulang tahunnya selalu mengucapkan panjang umur, mudah rezeki, berkah, ataupun pada seseorang yang lahir anak bayi juga demikian, senang ya, karena sudah lahir anak bayi atau cucu dan sebagainya, dan mengucapkan mudah-mudahan panjang umur. Persoalannya, panjang umurnya itu sampai berapa tahun? Kemudian umur kita itu memiliki keberkahan atau tidak? Ini yang perlu kita pertanyakan ke diri kita sendiri. Habib Abdullah Alwi bin Haddad membagi umur manusia itu atas 5 macam. Yang pertama, sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, kita manusia ini sejak dilahirkan sampai meninggal. Berikutnya, kita dibangkitkan oleh Allah, dan seterusnya kita dibangkitkan kembali, kemudian ditiup sangkakala. Kemudian yang keempat itu kita berjalan di jembatan Siratal Mustaqim. Besarnya itu 1/7 dari rambut kita. Ya, jadi coba kita bayangkan, ya, tapi kuasa Allah kita bisa lewat, kita jalan situ. Kemudian yang kelima, kata beliau, pada saat kita masuk surga, sebagaimana telah kita lihat di dalam surah Al-Mu'min, ada beberapa syarat orang masuk surga itu. Sebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kenapa diukur kepada salat? Karena salat itu adalah as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kemudian yang kedua, syarat masuk surga itu kalau ngomong yang perlu aja. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi jangan kita ngomong, kita bicara
yang tidak-tidak. Berikutnya walladzina hum lidzakati fa'ilun, orang yang mengeluarkan zakat, tidak hanya zakat fitrah, tapi kalau sampai nisabnya kita keluarkan. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kehormatan. Jadi jangan kita membuka aib, ya, akan dilihat oleh orang. Ini tidak akan masuk dalam kategori ini. Kemudian walladzina hum li amanatihim, orang-orang yang menjaga amanah. Jadi misalnya si A menyampaikan amanah kepada si B, si B melaksanakan amanah pesan dari si A tadi. Kemudian walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga salatnya. Karena waktu itu telah ditentukan, salat itu telah ditentukan waktunya. Jadi tidak bisa suka-suka hati kita salat. Jadi misalnya ada, maaf cakap, ada acara pernikahan, ya, salat kita gabung ke asar, itu tidak ada dalam aturan, kecuali dalam berpergian. Ya, kalau kita dalam berpergian ya silakan saja, itu diberikan kemudahan. Kemudian yang masuk surga itu ciri-cirinya. Kemudian Al-Haddad mengatakan ada juga yang masuk neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia. Jadi ini 5 kategori umur menurut Habib Abdullah bin Alwi Haddad tadi. Cuma beliau tidak bisa tentukan berapa lama, periode pertama berapa lama, periode kedua berapa lama, periode ketiga berapa lama, 4 berapa lama, dan terakhir nanti di surga dan neraka. Disitulah kelemahan kita manusia yang kita katakan tadi, umur panjang. Kemudian sebagaimana kita ketahui, umur umat Nabi Muhammad itu dalam hadis At-Tirmizi mengatakan berumur 60 sampai 70 ketuaan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah supaya umur umatnya itu ditambah seperti umur umat-umat yang lain, jangan 60 70. Kemudian Allah mengatakan, umatmu ya Muhammad mendapatkan keistimewaan. Walaupun dia umur 60 tahun, dia sudah meninggal, tetapi dia sudah melaksanakan kegiatan ibadah itu lebih kurang 1000 bulan, alfi syahrin. Jadi 84 atau 85 tahun lah. Jadi kita meninggal 60 tahun, tapi dikira kita sudah melaksanakan ibadah 84 tahun. Ini beda dengan umat-umat yang lain, Allah mengatakan. Jadi kamu Muhammad tidak usah takut. Beda dengan umat lain, kalau dia 83 tahun, harus 83 tahun dia melaksanakan ibadahnya. Tetapi umat kamu, walaupun dia meninggal 60 tahun, tetapi kalau dia mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, maka sama dengan 84 tahun dia melakukan ibadah. Nah, kemudian Nabi nampak wajahnya senang sewaktu Allah mengatakan seperti ini. Jadi ada perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh setiap manusia. Jadi di hari kiamat kita nanti tidak bisa mengelak. Ada 4 pertanyaan akan ditanya oleh Allah. Yang pertama, kemanakah umur Anda gunakan? Ini pertanyaan Allah. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam hadis disebutkan, manfaatkanlah 5 sebelum yang 5. Antara lain, mudamu sebelum tuamu,
Karena pada masa mudalah kita bisa melakukan sesuatu, kalau sudah tua itu tidak mungkin lagi. Ini akan dipertanyakan. Ya, akan dipertanyakan. Kemudian yang kedua, masa muda kita manfaatkan kemana? Kemudian yang ketiga adalah menyangkut dengan harta. Jadi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalai dengan hartamu dan anak-anakmu. Karena kalau kamu lalai dengan harta dan anak-anakmu, ya, daripada melaksanakan ibadah, maka kamu akan termasuk dalam kelompok orang-orang yang merugi. Kemudian yang keempat, kalau dia orang yang berilmu, ditanya ilmunya dibawa kemana? Apakah untuk jalan yang baik? Apakah untuk jalan yang tidak baik? Jadi kita harus bertanggungjawabkan nanti semuanya. Misalnya dia seorang ustadz, ya, guru atau dosen, itu kan orang yang punya ilmu pengetahuan semuanya. Jadi kalau nanti waktu ditanya oleh Allah di hari kiamat, ya jelaskan, ya, kenapa Anda memiliki ilmu pengetahuan, tetapi Anda mengajak orang ke neraka. Itu kenapa seperti itu? Jadi harus kita pertanggungjawabkan. Apakah ilmu itu kita manfaatkan untuk kebahagiaan kita dan orang lain? Misalnya kita maaf cakap seorang ahli nuklir, ya, ahli nuklir, atau kayak Pak Habibie misalnya. Jadi apakah mereka ini ilmunya itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Jadi itu harus dipertanggungjawabkan semuanya. Jadi ini kadang-kadang kita tidak sadar, ya, mentang-mentang kita sudah pandai, ya, kemudian ilmu itu tidak pernah kita kaji, apakah bermanfaat atau tidak. Anas bin Malik, sebagaimana sama-sama kita ketahui, bahwa beliau ini adalah anak yang paling kecil sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu mamaknya mengantar dia ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya minta kepada Rasulullah supaya mau mendoakan anakku ini panjang umur, mudah rezeki, banyak anak." Kemudian Rasulullah mendoakan, mengiyakan permintaan dari ibu Anas bin Malik tadi. Sehingga kalau kita lihat pelayan Nabi Muhammad yang paling panjang umur, semuanya itu adalah Anas. Ya, Anas bekerja selama 10 tahun dengan Nabi, kemudian Nabi wafat di Madinah. Anas berumur 103 tahun. Ini karena didoakan oleh Nabi. Ya, 103 tahun. Nabi sendiri cuma 63 tahun. Ya. Jadi kita melihat bahwa umur manusia ini melebihi 100 tahun. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh orang Inggris di bulan 6 tahun 2021, manusia ini berumur sampai 150 tahun. Cuma kalau dia sudah 120, apabila dia sakit, itu tidak akan sembuh lagi. Itu hasil penelitian orang Inggris di bulan 6. Ya, di 120, kemudian kita sakit, itu tidak sembuh lagi. Ya, itu penelitian manusia buat. Ya, memang umur ini kalau kita lihat, kalau sudah terlalu tua, sudah pikun, ya, inilah yang dikategorikan dengan umur yang hina tadi. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, janganlah umur beliau itu sampai ke tingkat pikun.
Ya, ya Allah, janganlah umurku ini sampai umurku yang hina. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 70 itu, Allah menghidupkan manusia dan mematikan manusia serta mengembalikan manusia itu seperti dia anak bayi. Jadi kita tidak tahu sudah tua nanti, ya sudah pikun, ya mana nasi, mana minum, kita tidak tahu lagi. Jadi Nabi tidak mengharapkan umur seperti itu. Ada dua orang teman di masa Rasulullah itu, Sa'ad dan Al-Ma'mum namanya. Jadi Sa'ad berkunjung ke rumah Al-Ma'mum. Kemudian Al-Ma'mum mengatakan kepada Sa'ad, dia bertanya, "Wahai Sa'ad, bagaimanakah keadaanmu? Sudah tua seperti ini." Jadi dia datang, Ma'mum ini lebih muda dari Sa'ad tadi. Kemudian Sa'ad mengatakan, "Saya ini kalau terpleset dengan kotoran unta, sedikit saya sudah jatuh." Kemudian dia bilang lagi, "Andai kata saya diikat dengan rambut, saya tidak bisa bergerak apa-apa." Ya, jadi begitulah lemahnya, tidak ada kekuatan lagi kalau kita sudah tua. Kemudian Al-Ma'mum meneruskan pertanyaannya, "Bagaimanakah kamu dengan makan, minum, dan tidur?" Kemudian Sa'ad menjawab, "Saya kalau makan jengkel. Kalau minum marah-marah. Kalau mau tidur tidak bisa tidur." Kemudian pertanyaan terakhir Al-Ma'mum, ini mohon maaf, "Bagaimana pandanganmu terhadap wanita?" Kemudian Sa'ad menjawab, "Saya suka kepada wanita-wanita yang cantik, tetapi dia menjauhiku." Ya, jadi ini persoalannya. Kemudian Al-Ma'mum mengatakan bahwa kalaulah begitu, kamu tidak usah kemana-mana, tinggal saja di rumah. Siapa yang mau menjumpaimu, dia akan datang ke rumah. Ya, jadi tidak perlu dia datang ke rumah orang, ya, bersilaturahim karena dia sudah tua. Ini permintaan dari Al-Ma'mum tadi. Nah, jadi inilah beberapa hal yang menyangkut tentang umur kita ini. Memang ada yang berpendapat tidak perlu kita pikirkan umur pendek atau panjang. Karena di dalam hadis disebutkan sebaik-baik manusia itu akan bermanfaat bagi orang lain. Memang ada hadis yang lain mengatakan sebaik-baik manusia umurnya panjang dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi inilah yang perlu kita camkan baik-baik. Kita sudah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu di tahun 2022 ini sudah hari ke-17. Jadi masing-masing kita bisa mengevaluasi diri kita. Jadi kalau yang lahir tanggal 1 sampai tanggal 17 berarti sudah memperingati hari ulang tahunnya. Apakah pernah kita bertanya, kapankah berakhir umurku ini? Karena kita yang bisa menghitung-hitung umur kita sendiri, bukan orang lain. Jadi mudah-mudahan nanti kita kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mempertanggungjawabkan 4 hal tadi. Ya, jadi insyaallah kita bisa mempertanggungjawabkan 4 hal tadi. Jadi kalau kita waktu lahir orang senang, ya, menyambutnya, ketawa dan sebagainya. Waktu kita kembali kepada Allah juga, kita ada ucapan selamat. Ya, nah, jadi misalnya Allah mengatakan waktu kita meninggal nanti, masuklah wahai jiwa yang tenang ke dalam surgaku. Ini yang kita inginkan.
Jadi oleh karenanya Anas bin Malik meminta kepada teman-temannya, kepada keluarganya, manakala dia sakit nanti, tolong ingatkan, saya bisa mengucap kalimat La ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah pada saat dia mau meninggal dunia, niscaya dia pasti masuk surga. Itu bukan ucapan manusia biasa. Ya, jadi oleh karenanya sering-seringlah kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadi jangan berarti kita mau meninggal aja. Ya, kalau kita memang waktu kita mau meninggal nanti disambut oleh Allah dengan kalimat Fadkhuli jannati. Ya, jadi masuklah kamu ke dalam surgaku yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan yang menyangkut dengan umur kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.